Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arel Kurniawan dengan NIM 20241011011141 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, sebelumnya saya jelaskan secara singkat, yaitu NumPy di sini merupakan library yang biasa digunakan ketika akan mengelola data yang sistematis. Jadi di sini perbedaan NumPy dan list, yaitu jika NumPy adalah tipe data yang harus sama. Jadi maksudnya seperti mengikuti tipe data tertinggi seperti integer, float, string. Runtime mungkin bisa jadi runtime-nya lebih cepat, memorinya lebih sedikit, lebih simpel dalam penjumlahan list. Dan juga tipe data ini bisa campur, runtime lebih lama daripada NumPy. Setelah itu, mungkin array. Array ini merupakan singkatan n-dimensional array, karena yang mau diolah kan array ya, yang nggak hanya satu dimensi saja. Jika baris 1 itu mengimport library NumPy, sedangkan baris 2 itu untuk mendefinisikan variabel array itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam soal 1F. Nah, di sini sebelumnya saya potong-potong ya, karena di soal itu yang dikerjakan hanya yang di bold. Yaitu saya bacakan dulu soalnya. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini terdapat 4 baris dan 3 kolom ya. Yaitu 445, 764, 974, dan juga 637. Nah, yaitu kita memasukkan import NumPy as np menggunakan variabel r sama dengan np array buka kurung 2 kurung siku. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, yaitu ketika kita menggunakan ketika di soal tersebut disuruh menggunakan array 2 dimensi, maka kurung sikunya yaitu 2. Dan juga dan jika menggunakan array 3 dimensi, maka kurung sikunya yaitu 3. Seperti itu. Kita balik ke codingannya. Yang pertama 445 seperti ini ya, 764, 974, 637. Kita masukkan print r. Kalau di run muncul angka seperti ini. Kurung siku 2, 445, 764, 974, 637, kurung siku 2. Nah, kita masuk ke dalam soal nomor 1G. Kita masuk ke dalam soal 1G, yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi, maka di sini jika 3 dimensi, maka kurung sikunya ada 3. Nah, itu kita masukkan angkanya dulu, seperti tadi, import NumPy as np, variabel r sama dengan np array, buka kurung 3 siku. Nah, seperti ini masukkan angka 785, 477, 719, dan 5410. Lanjut ke angka kedua, yaitu 212, 985, 373, 499.
Ya, dan lanjut 293, 248, 166, 813. Sudah sama seperti soal, maka kita bisa menjalankannya atau mengerang, yaitu nah seperti ini. Jadi ada 3 siku. 785, 477, 79, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, 813, 3 kurung siku. Nah, seperti itu. Sama ya. Lanjut ke dalam soal nomor 2, yaitu 2D. Baik, kita masuk ke dalam soal 2D, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Nah, jadi untuk di baris, nah baris itu yang ini ya, 1882, 8212, dan seterusnya. Itu baris itu yang ke kanan. Lalu kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut, yaitu yang kolom yang ke bawah ini, seperti 1, 8, 10, 1, 8, 8, 2, 1, 4, 2. Nah, ini untuk ngitungnya ya, untuk bilangan baris ganjil itu seperti ini, indeks baris 0, 1882 ini, indeks baris 1, 8212, indeks baris ketiga 10147, indeks baris keempat 1478, dan juga indeks baris keempat ini 8234. Nah, kalau untuk bilangan di kolom, maka yang ke bawah ini, maka ngitungnya yang 18, 10, 18 ini indeks kolom ke 0, 82142 ini kolom indeks ke 1, 81473 ini kolom indeks kedua, dan juga 22784 ini kolom indeks ke 3. Nah, maka kita seperti biasa memasukkan import numpy as np, memasukkan variabel r sama dengan np array. Nah, di sini kan 2 dimensi ya, jadi kurung sikunya itu ada 2. Kita masukkan angkanya yang baris 1882, 8212, 10147, 1478, dan juga 8234. Kita print array awal n sama dengan koma r. Nah, untuk R05204 plus sama dengan 1 ini, dan juga variabel R05142 plus sama dengan 2. Nah, untuk yang plus sama dengan 1 ini untuk bilangan di baris ganjil. Sedangkan untuk plus sama dengan 2 itu di setiap bilangan di kolom genap. Nah, setelah ditambah 1 pada bilangan ganjil, dan juga setelah ditambah 2 pada setiap kolom genap. Nah, kita run. Pertama, array awalnya kan ini kan 1882 dan seterusnya. Nah, ketika sudah ditambah 1 pada bilangan di baris ganjil, maka langsung muncul hasilnya, yaitu kurung 2 siku 2993, karena ini sudah ditambah 1 ya. 2993, 8212, 11258, 1478, 9345. Nah, karena ganjil, maka yang hanya ditambah 1 itu cuma kolom 1 sama 3. Selain itu nggak ditambahkan. Nah, selanjutnya array setelah ditambah 2 pada setiap kolom genap, maka yang ditambah itu hanya kolom yang genap, yaitu kolom yang ini 0, indeks kolom 0, 2, 11, 95, dan indeks 2, yaitu 11, 4, 5, 10. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam soal 2E. Kita masuk ke dalam soal 2E, yaitu
baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, seperti yang di soal ini, jadi sumbu X itu yang 785 ini, 477, 5410, sedangkan sumbu Y itu 212, 985, 373, 499, dan sedangkan sumbu Z yaitu 293, 248, 166, 813. Nah, ini sumbu Z-nya. Jadi, yang sumbu Z ini yang dibalik. Kita masuk ke dalam codingannya, yaitu kita mengimport NumPy as np, variabel R sama dengan np array. Nah, di sini karena 3 dimensi, jadi memakai 3 kurung siku. Nah, itu seperti yang tertera di soal ini, 785 dan seterusnya. Masukkan, lalu kita mengeprint array awal dan juga nah di sini R flip ya variabelnya. Saya memakai fungsi flipwood di mana untuk membolak-balikkan sumbu Z tadi ya. Kita ngeprint array setelah dibalik sumbu Z, R flip dalam kurung. Nah, ini hasilnya. Array awalnya yaitu 785, 477, 79, 5410 ya. Ini yang sumbu X-nya, yang 212, 985, 373, 499 ini sumbu Y-nya, dan juga 293, 248, 166, 813 ini sumbu Z-nya. Nah, ketika sudah dibalik, maka yang 293 yang di bawah sendiri ini, yang sumbu Z, dibalik ke sumbu yang di sumbu X tadi ini. Jadi yang 293 ini sumbu Z-nya berada di atas, lalu yang untuk sumbu X-nya berada di bawah sendiri. Untuk sumbu Y-nya itu tetap karena yang dibalik hanya sumbu Z-nya tadi ya. Baik, kita masuk ke dalam soal 2F. Soal 2F yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dengan catatan gunakan perintah reshape. Nah, seperti yang soal E tadi, soal E. Nah, ini matriksnya sama ya, angkanya, maka kita hanya memasukkan aja. Seperti import NumPy as np dengan variabel R sama dengan np array. Berhubung ini 3 siku, maka 3 dimensi. Yaitu angkanya 785, 477, 79, 5410, dan seterusnya. Lalu kita mengeprint array awal, yaitu yang ini, dan juga array baru sama dengan R reshape. Nah, di sini kita memakai fungsi reshape agar bisa kembali ke 6 baris dan juga 6 kolom. Jadi 6 kali 6. Dengan ngeprint array ukuran baru, R baru, tutup kurung. Nah, lalu kita mengerun aja, menjalankan, yaitu array awalnya yang seperti ini, 785, 477, 79, 5410, dan seterusnya. Nah, di sini karena kita memakai fungsi reshape, maka dan juga ukurannya dengan 6 baris dan juga 6 kolom, maka akan keluar seperti ini. Yang untuk sumbu X-nya itu ke samping ya, 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, 813, 2 tutup kurung. Karena 2 dimensi. Nah, seperti itu. Kita masuk ke dalam soal 3E. Itu soal 3E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, di sini
seperti yang tertera di soal, untuk yang diarsir ini kan yang kanan sebelah atas ya. Nah, ini nanti akan diubah menjadi bawah sebelah kiri. Untuk sebelah kiri ya. Dan sebaliknya jika yang sebelah kiri atas akan diubah di sebelah kiri bawah. Kita seperti biasa memasukkan import NumPy as NP, variabel R sama dengan NP array. Nah, berhubung di sini 2 dimensi, maka kita memakai kurung siku 2, yaitu 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, dan juga 4, 6, 9, 4. Nah, di sini permisalan ya, ketika variabel R1 sama dengan R03,02, dan juga R2 atau array 2 sama dengan R36,02, sedangkan array 3 yaitu R sama dengan R03,24, dan juga R4 atau array 4 sama dengan R36,24. Nah, di sini saya memakai fungsi concatenate yaitu untuk mengubah, yaitu yang pertama gabung 1 sama dengan np concatenate dalam kurung array 4, array 2 aksis sama dengan 1. Untuk gabung 2 sama dengan np concatenate array 3, array 1 sama dengan aksis sama dengan 1. Dan juga gabung 3 yaitu np concatenate gabung 1, gabung 2, aksis sama dengan 0. Print array hasil gabung 3. Nah, seperti di sini hasilnya itu yang setelah kita jalankan array awalnya sama seperti ini ya, 5, 10, 10, 7, dan seterusnya, dan juga array hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang yang 93 tadi maksudnya yang 5, 10 tadi, 5, 10, 10, 7, dan juga 7, 8, 4, 10 berpindah ke bawah. Ya, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8 ini. Dan seterusnya. Selesai. Sekian presentasi hasil tugas dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.